Selamat pagi semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tes independen, uji Mann-Whitney, uji chi-square. Sebelumnya perkenalkan nama saya Regina Manisda Butar dengan NIM 102025016. Ibu dosen Ibu Marida Simbolon, SKM MKS. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas statistika. Uji tes independen adalah jenis uji statistika inferensial parametrik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup atau kelompok data yang tidak saling berpasangan atau tidak berkaitan, yang artinya populasi yang satu tidak dipengaruhi oleh populasi yang lain. Tujuannya menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki perbedaan rata-rata yang sama atau berbeda secara signifikan. Syarat penggunaannya. Yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, data berbentuk kuantitatif berskala interval atau rasio. Yang ketiga, data wajib berdistribusi normal. Jika setelah dilakukan transformasi data tetap tidak normal, maka uji ini tidak bisa dilanjutkan dan harus beralih ke uji non-parametrik ataupun Mann-Whitney. Yang keempat, data memiliki varians yang homogen ataupun kesamaan varians. Yang kelima, jumlah data masing-masing sampel sebaiknya kurang dari 30 buah. Jika lebih dari 30 disarankan menggunakan uji Z. Kriteria penolakan H0, 0 ditolak artinya terdapat perbedaan signifikan. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Uji Mann-Whitney adalah uji jenjang atau peringkat non-parametrik yang digunakan sebagai alternatif dari uji tes independen apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Berbeda dengan uji Wilcoxon yang digunakan untuk sampel berpasangan, Mann-Whitney dikhususnya untuk sampel bebas ataupun independen. Tujuannya menguji hipotesis nol untuk mengetahui apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang memiliki rata-rata ataupun mean atau median yang sama. Syarat penggunaan. Yang pertama, data berskala ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang saling bebas ataupun independen. Yang ketiga, jumlah data antar kelompok tidak harus sama banyak. Yang keempat, data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak memerlukan uji normalitas terlebih dahulu. Prinsip kerjanya, menggabungkan kedua sampel, mengurutkan data dari terkecil ke yang terbesar, memberikan peringkat atau ranking, lalu menjumlahkan peringkat masing-masing sampel R1 dan juga R2 untuk menghitung nilai statistik U. Nah, ada juga kriteria penolakan H0. Yang pertama, untuk sampel kecil, N kurang dari 20, H0 ditolak jika nilai U hitung kurang dari U tabel. Yang kedua, untuk sampel besar ataupun N lebih besar dari 20, menggunakan pendekatan kurva normal ataupun nilai Z, di mana H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Uji chi-square. Uji chi-square adalah metode statistik dan parametrik yang digunakan dari konsep kurva normal untuk menganalisis data berbentuk kategori atau klasifikasi. Uji ini merupakan pengembangan dari tes hipotesis perbedaan dua proporsi ketika dihadapkan pada situasi real yang melibatkan lebih dari dua proporsi populasi. Tujuan utamanya, yang pertama menguji hubungan, pengaruh, atau independensi antara dua variabel data yang dikelompokkan ke dalam beberapa karakteristik, misalnya tingkat kepuasan, jenis pekerjaan, tingkat stres. Yang kedua, menguji kecocokan ataupun kesesuaian, ataupun goodness of fit test, antara data hasil pengamatan dengan data yang diharapkan mengikuti distribusi tertentu. Uji chi-square. Prinsip kerjanya menghitung frekuensi hasil observasi lapangan ataupun F0 dan membandingkannya dengan frekuensi yang diharapkan secara teoritis ataupun FE. Perhitungan melibatkan penentuan derajat kebebasan atau degree of freedom dengan rumus DK sama dengan B kurang 1 kali K kurang 1, di mana B adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Kriteria penolakan H0. H0 ditolak yang artinya terdapat hubungan ataupun pengaruh yang signifikan jika nilai X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Soal latihan.
Seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan ataupun MIK melakukan penelitian untuk membandingkan rata-rata waktu kelengkapan pengisian berkas rekam medis dalam menit antara ruang rawat inap A dan juga ruang rawat inap B. Data dari kedua kelompok berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Berikut adalah data ringkasannya. Grup A ataupun rawat inap A itu 10, X barnya sama dengan 15, X21-nya sama dengan 4. Grup B, rawat inap B, N2-nya sama dengan 10, X2-nya sama dengan 12, S21-nya sama dengan 5. Rumus varians gabungan, S kuadrat gap, sama dengan N1 kurang 1, X21 tambah N2 kurang 1, S2 per 2 per N1 tambah N2 kurang 2. T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar dari S1 gap per N1 tambah S2 gap per N2. Berapakah nilai T hitung dari data di atas? A. 1,56, B. 2,12, C. 3,16, D. 4,24, E. 5,00. Pembahasannya, jawabannya adalah C. 3,16. Pembahasannya, S kuadrat gap sama dengan 10 dikurang 1, 4 tambah dikali 4 tambah 10 kurang 1 dikali 5, per 10 tambah 10 dikurang 2, sama dengan 9 kali 4 tambah 9 kali 5 per 18. Sama dengan 36 tambah 45 sama dengan 18. Per 18 sama dengan 81 per 18 sama dengan 4,5. Hitung nilai T hitungnya. T hitungnya sama dengan 15 kurang 12 per akar dari 4,5 per 10 tambah 4,5 per 10 sama dengan 3 per akar dari 0,45 tambah 0,45. Sama dengan 3 per akar dari 0,9. Sama dengan 3 per 0,9487 sama dengan 3,16. Dalam uji coba dua metode pengkodean diagnosis penyakit, metode X dan metode Y, pada sampel kecil yang datanya tidak berdistribusi normal, peneliti menggunakan uji Mann-Whitney. Total sampel digabungkan dan diberi peringkat ataupun ranking. Hasil penjumlahan peringkat untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Jumlah sampel kelompok X N1 sama dengan 5, jumlah sampel kelompok Y N2 sama dengan 6. Jumlah peringkat kelompok X R1 sama dengan 18. Berapakah nilai statistik U untuk kelompok tersebut? A12, B15, C24, D27, E30. Jawabannya D yaitu 27. Pembahasannya alasannya adalah karena ditanya adalah U1, maka rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. U1 sama dengan 5 kali 6 tambah 5 kali 5 tambah 1 per 2 dikurang 18. U1 sama dengan 30 tambah 5 kali 6 per 2 dikurang 18. U1 sama dengan 30 tambah 15 dikurang 18. U1 sama dengan 45 dikurang 18 sama dengan 27. Dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan jenis diet dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Didapatkan tabel kontigens 2x2 sebagai berikut. Diet teratur dan gula normal, frekuensi observasi F0 sama dengan 50. Total baris diet teratur sama dengan 70. Total kolom gula normal sama dengan 75. Total keseluruhan sampel ataupun N adalah 140. Berapakah nilai frekuensi harapan ataupun Fe untuk sel diet teratur dan gula normal tersebut? A. 32,5, B. 35,0, C. 37,5, D. 40,0 ataupun 40, E. 42,5. Pembahasan jawabannya C. 37,5. Pembahasannya Fe sama dengan total baris dikali total kolom per total sampel ataupun N. Caranya yang pertama, kita identifikasi nilai berdasarkan kasus. Yang pertama, total baris untuk kelompok diet teratur adalah 70. Yang kedua, total kolom untuk kelompok gula normal adalah 75. Total sampel ataupun N adalah 140. Yang kedua, kita hitung dengan rumus Fe. Fe-nya sama dengan rumus tadi, total baris yaitu 70, total kolom yaitu 75, dan total sampelnya adalah 140. Maka, 70 dikali 75 per 140 sama dengan 5.250 dibagi 140 sama dengan 37,5.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pada video pada materi ini dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.